saya menggunakan satu mikrofon, dan kalau saya menginterview seseorang, saya bisa menggunakan mic yang kedua ini, dan secara otomatis dia akan terpisah menjadi dua channel. Halo Sobat Tekno, ketemu lagi dengan saya Aris di channel Om Tekno. Di video ini saya mau mereview dan unboxing satu mikrofon wireless yang saya sudah beli kira-kira 5 bulan yang lalu dan belum sempat juga saya buka. Mic ini adalah Rode Wireless Go 2. Setelah kemarin Insta360 Go 2, sekarang Rode Wireless Go 2. Ini adalah pembelian kedua sebenarnya, setelah yang pertama sempat hilang karena dicuri orang. Jadi pembelian pertama dulu sempat hilang, lalu saya beli lagi. Yang pertama saya beli di Singapura, di Alan Photo. Kalau kalian tahu Alan Photo ya, saya beli di situ. Dan belum sempat saya buka, masih seperti ini posisinya, hilang, dicuri orang, dibobol di mobil. Lalu saya beli lagi ini di Tokopedia. Sudah 5 bulan baru akan saya unboxing. Coba kita unboxing sekarang. Keletek aja ini ya. Ada kartu garansi rupanya. Lalu kita buka saja, ini isinya apa saja. Kita buka paksa saja. Ini yang ada di dalamnya. Ada Dead Cat. Lalu ada Dead Cat lagi. Ada 3. Mungkin ini receiver, transmitter. Kita buka aja. Oke, jadi ini transmitter, ada mic-nya. Transmitter ada mic-nya. Dan ini receiver, tidak ada mic di sini. Tapi kenapa ada dead cat-nya? Dead cat-nya 3. Mungkin yang satu sebagai backup. Oke, yang ini saya lepas satu persatu. Ini transmitter, ada mic-nya. Ini transmitter lagi, ada mic-nya. Dan yang ini receiver, tidak ada mic-nya. Masing-masing ada USB Type-C untuk charging dan untuk connecting ke komputer. Oke, hanya ini aja. Lalu ada apa lagi di dalamnya? Oh, ada pouch. Lumayan ada pouchnya, bisa untuk nenteng-nenteng. Tapi tidak ada kompartemen ya, tidak ada segregasi ya. Jadi hanya dimasuk-masukin gini aja. 3. 1, 2, 3. Mungkin harus beli kontainer yang ada chargernya ya. Ini ada quick start guide. Lalu ada di dalam masih ada lagi. Saya keluarin saja. Ya, sudah kosong. Ini ada kabel TRS to TRS. Lalu ada kabel USB Type-C ke USB Type-A. Ternyata ada 3 sama persis. Mungkin untuk 2 transmitter dan 1 receiver. Oke, it's good. Ini belum pernah saya cas ya, karena belum pernah saya buka. Saya sangat tertarik untuk mencobanya. Jadi ini bisa dipasang di kamera yang saya gunakan ini, Sony ZV-1. Lalu di outputnya bisa saya pasang kabel TRS to TRS untuk ke kamera.
dari kurang dekat mikrofon saya. Saya pakai Zoom H1n. Nggak mengganggu ya di sini ya. Zoom H1n. Nah, ini dipasangnya di colokan ini, output ini. Nanti dihubungkan dengan TRS, dihubungkan lagi ini ke kamera. Dan bagian ini, klip ini bisa dijepitkan di bagian cold shoe. Cold shoe atau hot shoe, saya suka kebalik-balik. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya membeli Rode Wireless Go 2 ini? Karena merek Rode sendiri sudah reputasinya sudah tidak diragukan lagi ya. Rode itu memang produsen mikrofon yang sudah punya reputasi bagus, yang sudah sangat terkenal, dan produk-produknya bisa diandalkan. Yang kedua, Rode Wireless Go 2 ini improvement dari existing produk Rode Wireless Go seri 1, di mana ada improvement di jarak jangkauannya yang semula hanya 50 meter, ini bisa 200 meter. Bahkan kalau tanpa halangan bisa lebih dari 200 meter. Banyak reviewnya di channel YouTube, luar maupun lokal. Kemudian ada improvement lagi, yaitu dia di transmitter ini tidak hanya bisa mentransmit suara ke receiver, tapi juga dia bisa merekam. Selain mengirimkan suara ke receiver, direkam di alat perekam seperti Zoom H1n, kamera, komputer, handphone, bisa juga dia sambil mengirimkan suara ke alat perekam yang lain melalui 4,5 GHz frekuensi. Dia juga menyimpan backup rekamannya di sini. Jadi jangan khawatir saya nggak akan khawatir kalau ketika saya merekam ternyata receivernya baterainya habis, atau transmisinya terganggu, atau lupa nyalain receiver, atau receivernya tiba-tiba nggak sengaja kepencet mati. Saya masih punya backupnya di transmitter. Sangat aman. Jadi untuk workflow saya, ini sangat safe. Kemudian untuk kualitas suaranya, ini nggak diragukan lagi. Kualitas suaranya ini karena dia bisa menangkap frekuensi yang umum 50 Hz sampai 20 kHz, 50 Hz sampai 20 kHz. Itu frekuensi yang sudah sangat mencukupi untuk capturing vokal maupun ambience. Karena kadang-kadang mic yang berkualitas pun mic studio pun dia punya frekuensi itu meskipun 20 Hz sampai 20 kHz, kadang-kadang ada yang namanya low cut filter. Low cut filter itu ada yang 100 Hz, ada yang 75 Hz, ada yang 50 Hz, tapi ada juga yang sampai ke 200 Hz. Artinya, kalau dengan low cut filter 200 Hz, itu hanya diproduksi, direkam suara yang frekuensinya 200 Hz sampai dengan 20 kHz. Nah, dengan mikrofon ini bisa merekam dari 50 Hz low frekuensi sampai dengan high frekuensi 20 kHz. Sudah sangat cukup. Dan dari review-review penggunaan di lapangan yang sesungguhnya, Rode Wireless Go itu sudah teruji kualitasnya. Baik oleh para food vlogger, para reporter, dan juga teman-teman yang memiliki content creation yang diproduksi di luar ruangan. Sudah sangat teruji. Kemudian juga ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu ada colokan USB Type-C di receiver yang bisa dicolok juga ke komputer. Jadi ini bisa menjadi audio interface juga untuk direkam di komputer. Dan secara wireless bisa dioperasikan juga dari handphone, dari smartphone. Jadi sangat mudah. Sangat keren. Oke, tidak berlama-lama, kita coba saja seperti apa kualitas suaranya. Setelah sekarang ini saya menggunakan Zoom H1n, saya akan connect langsung suara saya ke Sony ZV-1 dan kita lihat sama-sama seperti apa suaranya. Bukan kita lihat ya, kita dengarkan sama-sama seperti apa suaranya. Sebelum saya merekam menggunakan Rode Wireless Go ini, saya mau tunjukkan seperti apa hasil perekaman
atau display yang ada di sini. Ini 1. Oke. Kalian bisa lihat di sini, kalau saya ngomong ada bar yang menunjukkan level suara yang masuk. Ini adalah yang nomor 1, channel 1. Saya taruh di sebelah kanan. Ini adalah yang nomor 2. Jadi ada channel 1 dan 2. Kalau saya nyalakan dua-duanya, akan menjadi channel 1 dan 2. Jadi akan muncul 2 channel di sini. Tapi bisa juga disetting menjadi 1 channel. Mungkin kalau saya matikan 1, ini coba saya matikan. Ini hanya ada tinggal 1 channel saja. Tinggal 1 channel ini yang saya akan gunakan. Dan saya akan pasang ini di Sony ZV-1. Kita matikan dulu kameranya. Transmitter nomor 1 ini akan saya pasang di dada saya, dijepit di sini. Nggak apa-apa kelihatan. Karena memang untuk uji coba ya, biar tahu posisinya. Posisinya di sini. Saya lihat indikatornya, wow. Noise-nya sangat kecil. Suara kursi kedengeran. Saya lihat noise-nya nggak begitu besar dan suaranya terekam dengan baik. Seperti ini suaranya. Saya menggunakan 1 mikrofon dan kalau saya menginterview seseorang, saya bisa menggunakan mic yang kedua ini dan secara otomatis dia akan terpisah menjadi 2 channel. Jadi waktu editing juga saya tidak kesulitan karena ada 1 channel untuk saya, 1 channel lagi untuk orang lain yang saya interview atau yang berbicara di channel yang lain. Tapi bisa juga adanya 2 transmitter ini bisa menjadi 1 keuntungan dalam hal sound recording management. Biasanya ada yang namanya backup track dengan gain yang 3 dB lebih rendah atau kadang bisa juga 6 dB lebih rendah supaya kalau di mikrofon pertama terjadi peak, mikrofon yang kedua masih bisa menyelamatkan supaya tidak peak. Misalnya kalau saya menginterview orang yang dinamikanya sangat tinggi, kadang teriak, kadang bicara pelan, kadang berbisik, kadang suaranya kencang, atau yang tidak paham dengan baik mengenai mic management, kadang bicara sangat dekat dengan mikrofon, kadang jauh dari mikrofon. Nah, dengan 2 alat perekam ini bisa menjadi penyelamat. Tentu saja dengan adanya posisi di dada ini juga mic management akan selalu terjaga. Tapi kalau orangnya bicara sangat kencang dan teriak, bukan tidak mungkin akan terjadi pecah suaranya, clipping atau distorsi. Nah, dengan memasang 2, yang satu lebih rendah 3 dB atau lebih rendah 6 dB, sound akan aman. Ketika di mic 1 pecah, clipping, distorsi, mic 2 masih bisa menghasilkan suara rekaman yang bagus. Oke, jadi kira-kira bagaimana pendapat kalian mengenai Rode Wireless Go 2 ini? Apakah cukup jelas, cukup jernih menangkap suara saya dengan jarak kira-kira 1 jengkal dari mulut saya? Dan dengan ruangan yang tanpa treatment sama sekali ini, ruangan yang tanpa acoustic treatment sama sekali, tanpa peredam, dindingnya polos, kalian lihat juga dengan pantulan dinding yang echonya cukup besar, apakah room noise-nya bisa teredam? Saya sendiri belum mendengarkan hasilnya, karena saya belum pernah menggunakannya. Tapi kalian bisa menilai dari hasil rekaman ini, kalian bisa mendengarkan dengan seksama, apakah mikrofon ini cukup baik, ataukah saya harus membeli 1 eksternal lavalier seperti Sennheiser
ME2 yang katanya suaranya lebih bagus daripada Rode Lavalier Go. Saya tunggu komentar kalian di comment section. Dan kalau kalian menyukai konten-konten mengenai review mikrofon, alat rekaman, audio recording, jangan lupa subscribe, like, dan klik juga loncengnya supaya kalian mendapatkan update setiap kali saya mengupload video. Dalam minggu ini saya juga akan mereview satu mikrofon yang gak kalah keren. Bukan mikrofon wireless, tapi mikrofon yang gedenya hanya 1 jempol, segede jempol, tapi suaranya bisa diandalkan. Kalian pasti penasaran kan? Makanya, subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.